Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Jean Eli Kalmarna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 210533162 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, perkenalkan, nama saya Mizadi Putri dengan NIM 210533157 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 10. Sudah siap belajar? Disimak ya. Baik, untuk materi yang pertama tentang pertanian dan pembangunan ekonomi. Nah, adapun sumbangan atau jasa sektor pertanian pada pembangunan ekonomi itu terletak dalam beberapa hal. Yang pertama itu menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, contohnya pada negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya itu pada sektor pertanian. Nah, jadi ketika pertanian meningkat, maka akan meningkatkan surplus pangan. Bagi siapa? Bagi penduduk Indonesia yang kian meningkat. Nah, Indonesia ini juga salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Yang kedua, yaitu meningkatkan permintaan akan produksi pangan. Nah, jadi ketika bahan baku dari pertanian ini banyak tersedia, maka permintaan akan pangan juga akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Yang ketiga, ada meningkatkan pendapatan desa. Nah, ada nih di Indonesia negara dengan mayoritas pertanian. Contohnya saja di Solo, dia lebih ke beras. Nah, jadi ketika surplus pertanian di sana meningkat, maka pendapatan desa juga akan meningkat karena saking banyaknya hasil pangan dari pertanian yang dimobilisasi oleh pemerintah. Yang kelima, ada memperbaiki kesejahteraan rakyat perdesaan. Nah, tadi ketika pendapatan desa meningkat, maka kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Angka pengangguran dalam desa tersebut juga akan berkurang. Di negara berkembang, sektor pertanian itu mendominasi produksi pangan. Nah, jadi jika output meningkat, lantaran meningkatnya produktivitas, maka pendapatan para petani juga akan meningkat. Nah, peningkatan laju pertumbuhan penduduk akibat kemerosotan tajam, angka kematian, dan penurunan lamban dalam tingkat kesuburan lebih jauh lagi meningkatkan permintaan bahan pangan. Di samping itu, permintaan pangan juga akan meningkat karena perkembangan penduduk di kota-kota dan kawasan industri. Nah, dengan mempertimbangkan faktor ini, maka kenaikan output pangan di sektor pertanian harus melaju lebih cepat daripada kenaikan permintaan pangan. Kebanyakan negara berkembang mengkhususkan diri pada produksi beberapa barang pertanian untuk diekspor. Nah, begitupun output dan produktivitas barang-barang yang dapat diekspor membesar. Ekspor akan naik dan selanjutnya membesar penerimaan devisa. Dengan demikian, surplus pertanian itu akan mendorong pembentukan modal jika barang-barang modal diimpor dengan menggunakan devisa. Materi yang selanjutnya yaitu tentang hambatan penerapan kebijaksanaan pengumpulan surplus. Yang pertama, sulit untuk menentukan jumlah sebenarnya surplus yang dipasarkan. Ada dua paham terkait dengan penentuan jumlah surplus. Yang pertama berpendapat bahwa surplus yang dapat dipasarkan berhubungan secara terbalik dengan harga. Nah, munculnya pasar untuk bahan makanan mungkin merosot pada periode harga naik dan meningkat pada saat harga turun. Nah, pendapat kedua dari pengalaman India bahwa para petani menjadi sangat sadar akan harga dan menyimpan surplus mereka untuk dilepas pada musim paceklik. Nah, dengan demikian sulit untuk melakukan perhitungan terhadap surplus yang benar. Berapa banyak dari surplus harus ditarik untuk pembentukan modal. Yang kedua itu ada kurang tegasnya aparat penegak hukum. Nah, surplus hasil pertanian melalui pajak langsung juga merupakan masalah sulit di negara berkembang, di mana kemungkinan penghindaran pajak begitu besar karena pendapatan pertanian sulit untuk dihitung dan tergantung pada kejujuran serta efisiensi pihak-pihak yang bekerja dalam administrasi.
Adapun hambatan lain dari penerapan kebijakan pengumpulan surplus ini, yaitu masalah politik lebih jauh memperluas proses penyedotan surplus pertanian. Pemerintah dengan kecenderungan sosialis lebih suka mengenakan pajak pendapatan pertanian pada petani-petani besar dan menengah, sambil membuat alasan pembebasan pajak untuk petani-petani kecil ini, sedangkan partai-partai kanan menentang kesemua tindakan tersebut. Di India, pajak atas tanah secara persentase dari keseluruhan penerimaan negara adalah sebesar 11,6% pada tahun 1951 sampai 1952, 14,7% pada tahun 1955 sampai 1956 dan sejak itu merosot sampai 4,1% pada tahun 1967 sampai 1968. Hal ini terutama sebagai akibat penghapusan pajak atas tanah oleh beberapa negara bagian di bawah batas tertentu. Posisi pajak pendapatan pertanian lebih mengecewakan lagi. Pajak ini mencapai 1,1% dari keseluruhan penerimaan pajak negara pada tahun 1951 sampai 1952 dan perlahan-lahan akan merosot menjadi 0,5% pada tahun 1967 sampai 1968. Selain itu, adapun hambatannya yaitu kadang-kadang ketidaktegasan negara dan kelemahan struktur perpajakan menjadi penghalang bagi penghimpunan surplus pertanian. Menurut Wall, pajak atas tanah di 4 negara bagian di India hanya meningkat sebesar 50% antara tahun 1939 sampai tahun 1952. Sedangkan harga partai besar produk-produk pertanian meningkat sebesar 550%. Jadi, ketidaktegasan dan kelemahan pemerintah menghambat pemerintah sendiri untuk memanfaatkan surplus barang yang dapat dipasarkan sebagai sumber pembentukan modal di India. Materi selanjutnya yaitu tentang masalah surplus yang dapat dipasarkan. Masalah ini adalah masalah pengalokasian investasi secara sektoral antara industri dan pertanian di dalam suatu perekonomian yang sedang berkembang. Dengan menaikkan output dan produktivitas pertanian dapat memberikan sumbangan bersih kepada industrialisasi negara. Adapun masalah surplus yang dapat dipasarkan, yang pertama, pengalihan surplus. Untuk meningkatkan surplus yang dapat dipasarkan, penduduk pertanian harus dicegah agar tidak terlalu mengonsumsi produk sendiri. Akan tetapi, yang demikian sulit dilakukan karena kebanyakan petani berada pada tingkat penghidupan yang rendah. Problem ini juga akan menghambat jalan keluarnya sampai surplus penduduk tani atau penganggur tersembunyi tidak mengalir ke lokasi konstruksi dan pabrik-pabrik jauh di luar daerah pertanian dan tidak seorang pun meningkatkan konsumsinya sesudah berlangsungnya transfer tadi. Cara lain untuk menyedot surplus barang yang dapat dipasarkan bagi kepentingan pembangunan adalah dengan merangsang petani agar mengusahakan industri agroindustri sendiri. Ini akan mempunyai manfaat tambahan dalam arti menyediakan lapangan kerja kepada penganggur tersembunyi, penduduk pedesaan. Akan tetapi, cara ini mengasumsikan bahwa fasilitas-fasilitas yang perlu bagi pendidikan dan latihan tersedia di dalam agroindustri tersebut termasuk mesin-mesin dan perlengkapannya. Dan juga diharapkan bahwa modal yang diperlukan untuk melakukan perbaikan lebih jauh di dalam pertanian, termasuk pasar untuk pupuk, traktor, dan sebagainya. Hasil harus dibiayai dari penerimaan usaha pertanian yang muncul dari meningkatnya surplus barang yang dapat diperdagangkan tersebut. Negara harus mengatur agar pemogokan input-input pertanian dilakukan dengan pembayaran tunai dan dengan harga yang wajar. Adapun masalah surplus yang dapat dipasarkan, yaitu tabungan wajib. Jika semua upaya membujuk tabungan sukarela tidak berhasil, maka metode lain untuk memobilisasi surplus yang dapat dipasarkan adalah dengan memaksa penduduk desa untuk menabung. Hal ini dapat dilakukan secara langsung dengan mengenakan pajak pada surplus hasil pertanian. Bisa juga dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak bumi atau mengenakan pajak pendapatan pertanian atau dua-duanya. Cara lain yang telah diterapkan oleh negara-negara sedang berkembang tertentu adalah meminta para petani untuk membayar kewajiban kepada negara, baik untuk pajak, penerimaan tanah, tarif air minum, dan input-input lain yang mereka beli sebagian dalam bentuk natura.